dan juga NU ini menyatakan imkanur ru'yah. Jadi madhabnya itu atau pola pikirnya adalah imkanur ru'yah, harus ada visibility, kemungkinan untuk dilihat hilal itu ada, tapi tidak kelihatan, gak dianggap. Makanya di situ fa'idhum ma'alaikum, kalau tidak kelihatan maka sempurnakanlah 30 hari bulan tersebut. Kalau Syabannya harus disempurnakan 30. Kalau Dzulqa'dah 30 hari. Nah, kalau Muhammadiyah itu namanya wujudul hilal. Yang penting hilalnya ada. Hadis ini zaman dulu tidak ada teknologi, ya, tidak ada teknologi teleskop dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menjadikan hadis ini sebagai patokan. Artinya ketika dilihat ya karena ada. Kalau nggak kelihatan tapi kita memastikan itu ada, ya sudah. Jadi ini perbedaannya selama ini panjang sekali karena satu hadis saja, multi interpretasi dan hasilnya berbeda. Tapi dalam ilmu ushul fikih ada yang mengatakan idza hakama al-hakim rufi'a anhu khilaf. Kalau pemerintah sudah memutuskan maka seharusnya tidak ada lagi perbedaan. Dan ini yang berlaku di negara-negara Arab dan juga negara-negara Teluk. Kalau pemerintah sudah memutuskan tidak ada organisasi Islam yang bisa membantah. Ya, kalau misalnya seperti itu. Makanya di Indonesia ini sangat-sangat bebas berpendapat. Apapun, siapapun bisa ngomong. Baik, kita terlalu melebar kemana-mana. Saya ingin fokuskan saja 10 hari apa saja amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah pasti haji dan umrah. Haji dan umrah. Menurut mazhab Syafi'i dua-duanya sama wajibnya sekali seumur hidup. Jadi umrah itu juga wajib sekali seumur hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun dzunub ma bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya ini adalah penghapus dosa di antaranya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur gak bisa ada kompensasi yang bisa setara untuk membalas orang yang haji mabrur itu kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menghadap Allah kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala berhaji ke Baitullahil Haram. Ada yang belum berangkat di sini? Ada ya? Mudah-mudahan segera. Kita tiap tahun melihat berita betapa kita kadang-kadang ditampar oleh keadaan sosial ekonomi seorang yang sangat pas-pasan. Banyak cerita itu. Suaminya tambal ban. Saya tidak merendahkan sebuah profesi, tapi secara hitung-hitungan mustahil dia bisa haji. Istrinya hanya pabrik kasar. Dua-duanya misalnya gak mau tinggal di lain, tinggalnya di mes. Biar apa? Biar ngirit hidupnya. Sehari, ada itu dalam berita, sehari mereka mau makan hanya 10.000. 10.000 bisa makan berdua. 10.000 di sini dapat apa? Nasi dulu aja gak pakai telur. Itu bisa mereka hidup begitu. Dan dua-duanya haji. Kita ini masih bisa milih nih makanan. Kita masih bisa milih makanan. Bismillah, kuatkan tekad, jadikan haji dan umrah prioritas. Kalau kita bilang banyak keperluan yang lain, Ustaz, banyak ini, ya jadikan haji itu prioritas utama. Kita mobil aja bisa beli, rumah aja bisa kalau beli. Apa iya haji enggak? Apa iya haji enggak? Dan saya sudah melihat banyak sekali di lapangan betapa orang yang punya tekad yang kuat bisa. Wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamin yatina min kulli fajjin 'amiq. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Wa Ibrahim,
serulah sekalian manusia itu untuk berhaji. Akan datang kepadamu ada yang jalan kaki. Ini bukan hanya kiasan ya. True story, beberapa tahun yang lalu ada yang jalan kaki. Hampir 5.000 kilo lebih. 5.000 kilometer lebih dia berjalan kaki. Sampai itu Mekah. Subhanallah. Kita yang udah punya gaji tetap, kita udah punya ini. Kadang-kadang gila kita ini yang bikin susah hidup kita adalah nafsu kita gedean. Mau makan aja repot. Mau makan tuh repot banget. Padahal kan sabda Rasulullah itu luqaimat yukin nasu, 2-3 suap cukup untuk punggung kita bisa tegak beribadah. Tapi beririnnya waktu banyak sekali varian makanan yang ada udah diminum, yang ada yang dimakan. Adanya air putih, jangan yang kopi lagi. Adanya kopi, jangan nyari es kopi lagi. Ya susah hidup kita kayak gitu. Ya kita seperti kambing congeng, ya, yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Dan ini sangat berbahaya. Bahwasanya nafsu dalam diri kita ini lebih berbahaya dari setan bahkan. Ya, gunanya fungsi kita kaji ini mengikis dominasi nafsu dalam diri kita ini. Insya Allah semua yang hadir di sini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hajjan mabrur insya Allah. Punya berapapun Pak, taruh duitnya. Punya 5 juta taruh. Sisanya cicil sehari, 2 hari, 3 hari. Yang penting ini gak boleh diterakin. Tabungan untuk melihat Baitullah. Buktikan omongan saya, insya Allah nanti akan. Bagaimanapun caranya, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Allah Maha baik. Allah gak pelit. Kalau Allah melihat sidqun niat yang betul-betul dan sungguh-sungguh, berangkat. Udah banyak buktinya. Jadi amalan yang pertama adalah haji dan umrah. Yang kedua adalah berpuasa di hari-hari tersebut. Yang buat puasa. Kalau bisa dari awal. Apa sabda Rasulullah SAW? Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika al-yawm wajhahu 'an-nar 70 kharif. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. 70 kharif. Ini makna aslinya adalah 70 kali musim gugur. Cuma diartikan adalah 70 tahun. Satu hari puasa kita niatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hari yang sama kita dijauhkan oleh api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa tersebut dari api neraka 70 tahun. Ya mudah-mudahan kita ini kan biasanya dekat banget sama api neraka, dekat banget. Ya, dengan puasa tersebut kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya semakin mepet. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ingat puasa di hari Arafah. Tapi ini ada 2 versi. Saat kita ikut yang mana? Ikut pemerintah. Ya, ikut yang pemerintah. Karena fikirnya kita juga ngaji seperti itu. Ikut pemerintah. Siyamu yawm Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa allati ba'dahu. Aku sabda Rasulullah SAW menganggap dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang sesudahnya. Kalau puasa di hari Arafah. Kapan hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Oh, tahun depan kita udah diampuni, kita punya saldo, bisa buat dosa. Enggak. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita berpuasa, Allah mencabut keinginan kita untuk berbuat dosa selama setahun. Udah gantian itu dosa. Udah jijik kita lihat dosa. Itu mana kalau puasa Arafah kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk waktunya apa? Kemudian yang
sebenarnya berbeda dengan hari Idul Fitri. Itu ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah boleh bertakbir, namanya takbir mutlak atau takbir mursal. Sendirian dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya dulu, kira-kira di Indonesia lebih ramai mana? Idul Fitri atau Idul Adha? Muttafaq alaih. Kalau hadis itu sudah muttafaqun alaih secara aklamasi. Sayangnya orang Indonesia berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Kalau saya bilang jumhur berarti kebanyakan ulama. Ya, rata-rata ulama terdahulu, ulama mu'tabar itu menganggap dan memastikan bahwasanya Idul Adha lebih afdol dari Idul Fitri, meskipun gak ada mudiknya. Ya. Idul Adha lebih afdol. Kenapa? Karena ada ummahatul ibadah di situ. Ada pokok-pokok ibadah yang hanya terjadi di Idul Adha. Satu, wukuf di Arafah hanya ada Idul Adha. Hanya ada Idul Adha. Ya. Kurban hanya ada di Idul Adha. Haji hanya ada di Idul Adha. Banyak sekali ummahatul ibadah yang hanya ada di Idul Adha. Kalau Idul Fitri hanya Idul Fitri. Sebelumnya ada puasa. Cuma kan kita karena gedenya karena mudik. Coba gak ada mudik. Bersyukur juga nih Jakarta agak sepi. Pak Ketua ya, agak sepi Jakarta ya. Agak sepi. Jadi malam ini udah tahu ya bahwasanya Idul Adha lebih afdol daripada Idul Fitri karena ummahatul ibadah umumnya ada di Idul Adha. Saya kasih dalil-dalil hal tersebut. Rasulullah bersabda, "Fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Apa yang diperbanyak? Tahlil dan juga takbir dan tahmid. Kalimatnya la ilaha illallah itu tahlil. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kemelekatan dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dunia fana di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong, tidak ada yang bisa membahagiakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa memberikan kesuksesan dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mana tahlil. Jadi bukan hanya sekedar melafalkan kalimat tahlil, tapi kita memahami dari antar kita. Kemudian takbir, membesarkan Allah. Allah besar, Allah maha besar, jauh lebih besar dari masalah kita, jauh lebih besar dari utang kita, jauh lebih besar dari KPR kita, jauh lebih besar dari ongkos haji, jauh lebih besar dari dunia ini. Makna-makna ini harus ditamatkan mumpung masih 2 hari. Tancapkan